Jumpa lagi dengan saya Yedi Indra di Seruput Kopi Cantik dengan renungan yang berjudul Paul Milligan, ketika integritas menjadi strategi bisnis dan pelayanan. Tidak banyak orang yang benar-benar berhasil di dua dunia sekaligus, bisnis dan pelayanan. Lebih jarang lagi yang dampaknya lintas generasi dan lintas negara. Paul Milligan adalah satu-satunya. Hidupnya membuktikan bahwa keberhasilan sejati tidak diukur dari besar keuntungan semata, tetapi dari apa yang dibenahi, diperbaiki, dan ditinggalkan bagi banyak orang. Paul bukan sekedar CEO Andrew Wommack Ministries. Ia adalah pembenah sistem, orang yang Tuhan pakai untuk menata fondasi AWM dan sekolah garis agar bisa bertumbuh sehat, stabil, dan berjangka panjang. Ketika ia masuk lebih dalam kepemimpinan, pelayanan ini berubah dari pola top down yang kaku menjadi organisasi yang bisa diperluas, dimultiplikasi, dan direplikasi secara global. Andrew Wommack pernah hampir bangkrut pada tahun 1996. Bukan karena pelayanan tidak berbuah, tetapi karena kurangnya pemahaman manajemen. Visi rohani besar, tetapi tidak diimbangi pengelolaan yang tepat. Di titik itulah Tuhan mengirim Paul Milligan, bukan untuk mengambil alih mimbar, tetapi untuk membenahi di belakang layar. Hasilnya nyata, pendapatan dan jumlah staf AWM berlipat ganda, auditorium dan fasilitas besar dibangun. Keris pun berkembang ke puluhan negara dan ratusan kota. Semua ini bukan terjadi karena mujizat instan, tetapi karena keputusan-keputusan benar yang konsisten. Salah satu keteladanan Paul yang paling kuat adalah integritas tanpa kompromi. Dalam salah satu bisnis besar yang ia jalankan, Paul diminta memberikan uang suap agar proyek dapat berjalan. Ia menolak. Akibatnya, ia dikeluarkan dan digantikan supplier lain. Selama 1 tahun penuh, Paul kehilangan keuntungan besar. Tidak ada jalan pintas, tidak ada pula pembenaran rohani. Setahun kemudian, praktik kotor itu terbongkar. Pemerintah Amerika Serikat justru mencari Paul dan mempercayakan proyek yang jauh lebih besar kepadanya. Keuntungannya 2 kali lipat dari yang hilang sebelumnya. Apa yang hilang karena integritas dikembalikan Tuhan melalui jalur yang bersih. Ini pelajaran mahal. Integritas mungkin membuat kita kehilangan uang hari ini, tetapi menyelamatkan masa depan kita. Paul Milligan juga mengajarkan prinsip yang sering disalahpahami orang percaya. Paul berkata, kehendak Tuhan tidak otomatis terjadi hanya karena kita berdoa. Anugerah Tuhan sudah menyediakan segalanya di dalam roh, tetapi dibutuhkan respon iman yang konkret. Kerjakan bagian kita dengan serius,
kumpulkan pengetahuan, bangun tim yang tepat, bekerjalah dengan excellence yang terbaik. Setelah semua itu dilakukan, beristirahatlah di dalam Tuhan. Jangan stres, jangan memaksakan hasil dengan kekuatan sendiri. Di titik kita berhenti, Tuhan mulai mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan. Di sanalah supernatural bekerja. Paul juga menegaskan bahwa banyak orang sebenarnya sudah didoakan dan diberkati Tuhan, tetapi menganulir berkat itu sendiri karena kurang komitmen. Talenta ada, peluang ada pula, tetapi tidak dikerjakan dengan konsisten dan bertanggung jawab. Keteladanan Paul bukan pada kata-katanya, tetapi pada hidupnya yang selaras. Apa yang dia ajarkan, itulah yang ia jalani. Ia berhasil membangun hampir 20 perusahaan dan tetap menjadi pelayan Tuhan yang berbuah. Kombinasi ini sangat langka. Hari ini Paul Milliken sudah menyelesaikan pertandingannya. Ia dipromosikan ke kemuliaan. Namun pengaruhnya tidak berhenti. Ia hidup dalam sistem yang ia benahi, pemimpin yang diperlengkapi, dan pelayanan yang terus menjangkau dunia. Ia membuktikan satu hal, ketika bisnis dibangun di atas firman dan pelayanan dikelola dengan hikmat, dampaknya akan jauh melampaui satu generasi. Selamat jalan Paul Milliken, guru yang kukagumi. Engkau telah mengakhiri pertandingan dengan baik dan memelihara imanmu sampai garis akhir. Surga bersuka cita menyambutmu karena hidupmu berkenan dan berbuah. Jejakmu tertinggal di bumi, tetapi upahmu menantimu di kekekalan. Apa yang engkau tabur dalam ketaatan, integritas, dan kasih, kini dituai dalam kemuliaan. Hamba yang baik dan setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu, sampai berjumpa kembali di rumah Bapa, di tempat di mana jerih lelah berubah menjadi sorak-sorai. Sampai jumpa di episode berikutnya bersama Yeni Indra di Seruput Kopi Cantik. Tuhan memberkati.